Konon katanya Abah itu pernah menikah dengan siluman Ipri atau wanita cantik berwujud ular. Nah, Bah, itu Abah mungkin bisa ceritakan kisah lengkapnya bagaimana Abah menikahi ratu ular yang bisa bikin kekayaan, Bah. Ya waktu ke itu Majalaka dulu ya. Jadi harus ada punya ayam semua hitam dilaksanakan sama kita. Kuncen itu nanyain ke saya mau apa yang dikawin. Namanya Purwasari jeung Purwararang. Kita milih Purwasari. Waktu itu saya sama Kuncen ke Walungan di bunker kita, jangan melihat itu. Tapi ada buktinya sampai ini semua diikat sama ular. Jadi cenah Kuncen harus bilang Abah Lili kalau mau kaya. Nya waktu ada ular sampai membeli badan kita, ya kita udah aja ada kata Kuncen itu harus bilang. Jadi bapak teh munajat, hoyong searto, Yang banyak uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Luar biasa teman-teman, saya bertemu dengan seorang kakek usia 82 tahun dan mempunyai pengalaman 40 kali mendatangi tempat-tempat pesugihan. Dan kita akan bertanya kepada beliau untuk menggali pengalamannya tentang pesugihan-pesugihan yang pernah beliau jalani. Dan di sini juga beliau pernah bercerita bahwa ada seorang haji ya yang berhasil dari pesugihannya tersebut. Nah, apakah benar dan nyata pesugihan itu? Kita akan datangi langsung seorang abah bernama Abah Lili ya, yang seorang penjaga situ biru yang dianggap oleh masyarakat bisa mendatangkan awet muda gitu bagi siapapun yang minum dan mandi di situ biru Kabupaten Sumedang, tepatnya di gunung atau di bawah 3 gunung, yaitu Gunung Hariang, Gunung Tampomas, dan satu gunung lagi. Nah, ini 3 gunung ini disebut dengan segitiga emas. Kalau penasaran, tonton video saya sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan segala urusan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, let's go. Kita langsung berjalan menuju Abah Lili. Oke teman-teman, sebelum kita bertemu dengan Abah Lili, kita akan berjalan menyusuri jalur ini menuju tempat keramat yang dijaga oleh Abah Lili, seorang yang mempunyai pengalaman mendatangi bahkan melakukan pesugihan di 40 tempat. Nah, kita akan lihat di sini pengalamannya sangat luar biasa, banyak sekali, bahkan banyak konten kreator yang datang ke sini untuk menggali pengalaman Abah Lili. Assalamualaikum Abah. Aduh, hapunten ngawagal waktosnya Abah, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya datang ke sini yang pertama ingin silaturahmi dan ingin berbagi pengalaman dengan Abah gitu, karena pengalamannya yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih Abah. Oke teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya tepatnya sedang berada di Kabupaten Sumedang. Dan tepatnya lagi saya sedang silaturahmi di kediamannya Abah Lili. Yang dimana Abah Lili ini memiliki cerita yang sangat begitu menarik. Dan tentunya teman-teman juga pasti bakalan penasaran dengan konten kami pada kali ini. Nah, jadi Abah Lili katanya pada zaman dahulunya konon mempunyai cerita. Jadi beliau ini pernah mendatangi
tempat pesugihan, yaitu 40 tempat pesugihan di Majalengka. Mungkin tentunya di Gunung Ciremai ya teman-teman. Gunung Ciremai ini sangat begitu horor sekali karena dihuni oleh sosok Nyai atau Nini Pelet, betul bah? Dan mungkin untuk cerita lebih lengkapnya lagi, mungkin kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Abah Lili. Mungkin boleh dijelaskan bah agar penonton tidak penasaran. Monggo. Abah Lili mau cerita ke semua orang, jangan percaya musyrik. Enggak bah, maksudnya awal mulanya kenapa Abah kok bisa terjerumus ke dunia hitam atau lembah hitam seperti itu? Awal mulanya bagaimana tadinya? Dulunya mau banyak uang. Pengen banyak uang. Jadi bapak Lili teh diambil orang sampai musyrik gitu. Diambil. Semuanya, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga udah ke pengalaman. Nah, sekarang mah sama adik-adik jangan ngikutin Abah. Itu. Jadi harus percaya ke Allah. Itu. Itu awal mulanya Abah melalang buana ke lembah hitam seperti itu di daerah mana pertamanya? Kan katanya ada 40 lokasi yang dimana 40 lokasi tersebut itu dijadikan tempat ritual untuk tempat pesugihan apa. Nah yang saya pertanyakan, awal mulanya Abah melakoni atau menjalani ritual tersebut di daerah mana sampai yang 40 kali tersebut? Mungkin gini bah, maksud teman saya. Ya. Jadi Abah itu kan awalnya pengen kaya raya ya bah. Nah Abah itu tertariknya apakah teman Abah yang ngajak, apa misalkan ada yang menarik energi, atau misalkan ada yang ngajak, ayo kita pesugihan, saya udah berhasil, atau gimana bah awalnya itu? Terus yang pertama kali Abah kunjungi itu daerah mana? Yang awal mah daerah Banten dulu, ke Banten Serang. Pertama berarti tujuan utamanya ke Banten. Ke Banten dulu. Ya sekarang mah udah nggak, pohon teh Lupa. Iya. Udah lupa lagi. Gitu. Bantennya daerah mana itu bah? Banten Serang. Serang Banten. Jadi kuncena Pak Kanyut. Bah Kanjut. Pak Kanyut. Saya nggak berani. Namanya Kanjut. Oh iya, kuncena Pak Kanyut. Aduh. Waktu dulu itu istrinya Jorok ya juga namanya. punya 4, Istrinya. satu rumah. Oh satu rumah istrinya 4. Saya percaya itu ke orang gitu. Dan saya mau banyak uang. Nah itu apa pertama kali dapat informasi Bapak mesti ke Banten dari teman apa gimana Pak? Pokoknya Abah mah di mana ada berita Oh didatangi. sengaja Abah nyari. Jadi Abah yang nyari, asal dikasih tahu biar di Selawi Jawa Tengah juga dihubungi ke Bapak. Ke Selawi juga berarti apa pernah ke sana? Pernah Di Gunung Kawi atau di Jawa Tengah teh Gunung Slamet? di Mahtami Daryuni yang sudah nggak ada. Udah itu bah yang pengalaman di Banten dulu bah. Gimana itu ritualnya seperti apa? Terus berhasil enggak gitu? Nggak berhasil semua juga. Itu yang dilakukan ritual di Banten seperti apa bah? Seperti di Banten itu ya harus ke situ cina katanya. Mandi di situ. Jadi Bapak Lili itu ngikut aja kuncen di sana. Gitu. Kalau mau banyak uang cina udah aja masuk ke situ. Nah. Jadi saya merasakan satu hari ngadayung ke dayung perahu, berjalan sama anak kuncen. Itu dia yang ngantar anak kuncen. Kalau Pak Kanyutnya cuma gini katanya, mau apa datang ke sini, mau banyak uang. Ya udah cina di sini aja di Banten.
Jadi datang di Banten, di Selawi, Jawa Tengah, di Surabaya, Mojokerto, gak berhasil semua. Cuma sekarang saya ingat-ingat saya, aduh aing gagal. Itu Bisa. kalau di Banten tuh pesugihan apa bah kalau boleh tahu? Kalau dulu mah, kalau ke Ahmad Jamid mah, jadi uang itu pulang dari sana banyak. Oh, cukup mandi di situ, pulang ke rumah uang jadi banyak. Banyak. Keliling ke situ, ke makam. Oh, Saya percayanya makam itu sampai goyang gini. waduh. Waduh, percaya kita di Selawi, Jawa Tengah dulu. Tapi Makam goyang sendiri. goyang Serang sendiri. Banten. Jadi Abah Lili teh percaya nanti banyak ya bisa obah jagat gitu. Nah, dalam kawaya sing orang sadaya noge gagal. Nah, berarti pas Abah melakukan ritual itu berarti harus mandi di situ tersebut. Di situ mandi Heeh. di Selawi ini dan Sebentar, Mbak, kita fokus kepada Banten dulu ya. nah, Nah, itu Abah di situ disuruh mandi. Nah, terus pas Abah mandi, adakah sosok bidadari atau siluman ular yang mendatangi Abah untuk ngasih kekayaan tersebut atau tidak ada penampakan sama sekali? ya kaca kuncen di sana udah Palidi sekarang mah harus masuk gua dulu. Nah, gitu. Jadi saya masuk gua nepikeun ka eta menyan juga bertumbuk-tumbuk di sana udah dipakai sama sama itu. Jadi saya percayanya sekarang semua pemunjungan itu nggak ada artinya. Hanya Tuhan yang Maha Esa. Kita harus tobat. Allahu Akbar. Nah, gini Pak, mungkin saya sama rekan-rekan tertarik sama satu pesugihan yang konon katanya Abah itu pernah menikah dengan siluman Ipri atau wanita cantik berwujud ular. Nah, Bah, itu Abah mungkin bisa ceritakan kisah lengkapnya bagaimana Abah menikahi ratu ular yang bisa bikin kekayaan, Bah. Ya waktu ke itu Majalengka dulu ya. Jadi harus ada punya ayam. Semua hitam dilaksanakan sama kita. Sampai jadi Majalengka itu pelik. Harus ada pokoknya alat-alat kesugihannya. Semua itu motor satu habis. Pakai biaya. Biaya kita. Berarti kalau Abah dulu kalau pengen pesugihan Ipri mesti nyediain ayam hitam, terus apa lagi, Bah? Iya, ayam hitam Alatnya itu apa aja? kan kuncen itu nanyain ke saya mau apa yang dikawin. Namanya Purwasari jeung Purwararang. Oh. Kita milih Purwasari. Waktu itu saya sama kuncen ke Walungan di bengker kita. Jangan melihat itu sampai dulu mah Poeh Rarang. Jadi wujudnya nggak ketinggalan sama palilinya, tapi ada buktinya sampai ini semua diikat sama ular. Oh, Abah diikat sama ular. Diikat sama ular semua itu. Ya. Jadi cenah kuncen harus bilang Abah Lili kalau mau kaya. Nya waktu ada ular sampai membeli badan kita, ya kita udah aja ada kata kuncen itu harus bilang. Jadi bapak teh munajat, hoyong Surarto, Yang banyak uang. yang banyak. Pada uang. saat dililit ular, Dililit ular itu lama kan, di tengah walungan itu ada batu. Berapa jam itu, Pak?
Wah paling nggak 2 jaman. 2 jam di sungai dililit ular lama. Iya di sungai itu sampai kita itu diisi sama ular semua. Tapi nggak gigit, Bah. Hah? Nggak gigit ular. Enggak. Oh. Oh, aduh gigit mah bener abah nggak saoboh. Ngesan gitunya, Bang. Ular, ular apa itu Bah kalau boleh tahu? Nggak tahu dah ini ditutup. Berarti mata Abah ditutup, badan dililit ular. Jus semua sampai sini. Oh ini juga matanya kena Iya kan. gigitan ular. Kata kuncen cina awas hati-hati cina. Ini sampai gini jangan meluarkan larangan kita. Sampai aduh ceng aing maksud saya mau dimakan mau apa gitu. Kata kuncen itu ular yang datang. Tetapi mulai datang mah gampang pan melilit badan kita. Ke leher dulu gitu ya. Tapi kalau mau keluar no, wah sampai paru, kos paru segini seperti paru gitu. Kasar gitu ya. Kasar jadi perobot pakaian bapak. Karena di Majalengka mah bubuhan bapak teh wani itu teh bapak kita orang Majalengka. Itu wujud ularnya besar segede apa Bah? Ya nggak kelihat kata bapak. Cuma perasaan bapak nggak seperti ini mah ada. Sebesar paha, Bah gitu ya. Dan disebutkan ku bapak misalnya membohong ya. Kan ada bukti kita. Bah, stop lah, Bah. Ada bukti itu karena Coba ada motor lewat dulu. nunggu. Jadi melanjut yang tadi Bah, itu buktinya gimana Bah? Pada saat habis mandi diikat sama ular dan ditutup matanya gitu. Itu nggak bukti semua. Jadi gagal bapak itu melakukan itu. Oh, Biaya bapak sampai ratusan juta sekarang ngubah. sebelum, nah tadi kan Abah dililit ular, ditutup matanya selama 2 jam dan berendam di sungai. Nah, akhirnya itu bagaimana Bah? Apakah tiba-tiba hilang semuanya atau kenapa? Semuanya gak datang ke bapak. Kan bapak itu sudah disediakan di rumah. Uang. Wadah. Katanya wadah uang. Tapi buktinya gagal semua. Kenapa gagal Bah? Apakah ada aturan yang dilanggar atau bagaimana? Ya dilanggar. Apa yang dilanggar Pak? Dilanggar itu jangan musyrik kita. Oh, Harus taat sama Allah kalau mau bengar. jadi gagal itu pada saat Abah sedang melakukan ritual, ada semacam perintah untuk tidak syirik atau menduakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu saya segala rupa bilang nggak percaya sama uyut saya. Oh. Jadi mungkin gini Kang, biar Kalau uyut itu kari milih 2 pasangan. Lamun hayang bengar ka jurik, lamun hayang mahi kau. jadi gini mungkin saya luruskan ya. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi diulut dari awal ya. Jadi Abah Lili ini kan datang pertama ke pesugihan ular ya. Beliau kata kuncinya disuruh menyiapkan alat-alat dari mulai ayam hitam, mungkin kalau di rumah kamar ya Bah ya, kamar sama wadah untuk menyiapkan uang. Nah terus Abah Lili sama kuncian diarahin untuk mandi di sungai, tapi matanya ditutup. Dan saat mandi itu Abah Lili dililit ular. Nah setelah mungkin Abah Lili beres ritual, kata kuncinya milih. Kalau istilahnya gini, kalau mau logout sekalian, jangan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan menjalankan ritual pesugihan masih ingat sama ular, kayak ya pengalaman Abah Tarma, ini mungkin pesugihannya gagal. Jadi mungkin kalau ingin kaya, mungkin kata
kunciannya harus keluar out of the box gitulah, atau gimana tuh bahasanya, logout lah gitu, Murtad. murtad. Mungkin berat. Cuman mungkin Abah Lili ini di hatinya masih ada keimanan, ya Bah ya, Ya. masih percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu salah satu faktor apa namanya pesugihan gagal salah satunya. Tapi yang mungkin yang paling pokok pesugihan itu mungkin nggak ada ya Bah ya, gagal semua. Nah itu mungkin seperti itu kalau diluruskan gitu. Nah mungkin sampai saat ini Abah tidak percaya bahwa pesugihan itu emang benar-benar tidak ada ya Bah ya. Ya, tidak ada. Pada intinya tipu daya muslihat. Ya, tipu semua. Yang dilakukan oleh iblis. Iya. Dan Bapak, karena Bapak sudah 40 kali mendatangi lokasi pesugihan dan gagal, ada gak cara yang terbaik menurut Abah supaya kaya raya? Ada juga dari Majalengka lagi. Ya. Katanya kali pilih dua papasan, Allah sama setan. Jadi saya melakukan perjalanan setan. Tak ingatnya saya sekarang udah usia 80 lah. Jadi ingat, kata-kata itu Uyut memang baik. Kalau percaya sama Allah mah nggak mungkin sengsara gitu. Oh, jadi bukan menjanjikan kekayaan yang menurut pikiran kita banyak uang, tetapi terhindar dari sengsara karena pada dasarnya semuanya kaya. Bisa dengan kaya hati, kaya dengan kesehatan, kaya akan rejeki, dan kita tenang dan bahagia, itulah kekayaan yang sesungguhnya dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul begitu ya, Pak? Ya, jadi sekarang mah awas adik-adik 1, 2, 3 jangan percaya kasetan. Benar. Harus percaya angin Allah sahiji pek etam nganti Allah mah lambat datangna. Lama tapi pasti ya Bah. Pasti Berkah. masang cara Abah lamun percaya kayak Halal ya, Pak. jadi barang kajen sapera halal 1000 haram. Jadi bapak mah ayeuna mah bubuhan geus kolot geus ketek sudah genteng kadek cek Udah. bahasa Sunda mah. Terus pengalamannya Bah gitu. Ya. Jadi adik-adik mah jangan ngikutin seperti kita. Stop lah Bah. Berarti itu lebih ke pengalaman, lebih ke Ya, bisa dilanjutkan, Bah, petuah dari Abah gitu untuk para penonton gitu. Ya seharusnya kalau gugu Abah mungkin cek Abah oge musik mah cek basana gugu Abah. Penutupan web guys. Mas kayaknya ini poin penting. Abah boleh dilanjutkan petuah dari Abah untuk para penonton gitu supaya jangan sampai terjebak di dunia hitam gitu. Iya boleh aja. Sekarang juga diopen bareng sama Abah. Jadi jangan percaya ke kayu pa batu. Dan dulu mah kayu jeung batu teh percaya we Abah. Ayeuna mah nya kudu takwa we ka Gusti lamun hayang mabaatna jalan Allah anu kudu dilakonan kurang. Luar biasa ya. Petuah dari Abah, dan ini jangan sampai dilakukan oleh siapapun karena pasti akan berakhir celaka, baik itu teman-teman melanjutkan seperti pesugihan ataupun tidak, karena yang pesugihan itu nyata bohong. Bohong semua. Meskipun misalkan teman-teman keluar dari agama dan percaya kepada iblis, itu pasti sengsara ya, Bang. Sengsara. Kayak enggak keluar udah. Iya, misalkan. kayak tidak, keluar tidak. Jadi ruginya itu bagaikan
jatuh tertimpa tangga. Sudah mah jatuh tertimpa tangga sakit begitu ya. Luar biasa lah ya teman-teman. Jadi mungkin pada intinya jangan percaya, mending menjalankan kerja seperti biasa, cari yang berkah-berkah aja, yang pasti-pasti aja. Walaupun misalkan lambat, tapi itu pasti dan paten gitu ya, stabil gitu seperti itu. Jadi sekarang mah jangan percaya. Mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih banyak Abah atas pengalamannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Ambil yang baiknya saja, buruknya jangan. Jangan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Abahnya sehat selalu ya, Bah ya. Ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.